Rasanya seperti mimpi ya. Iya, dan kita punya banyak cerita malam ini. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Bicara. Perkenalkan, nama saya Rafli, host dari Ruang Bicara saya ini. Di episode pertama ini, kita bakal ngulik soal mahasiswa di segmen mahasiswa. Talent 1. Halo, nama saya Fajar Maulana, asal mahasiswa dari Indonesia itu, dan asalnya gua dari Kembangan. Kesibukan gua hari ini tuh kuliah pulang sama yang paling konsentrasi di dikit, terus akhir ini gua semester 5 sih. Jadi ya agak-agak udah gitu dan banyak tugas. Ya, perkenalan diri. Halo semuanya, aku Aurora Zalfa, aku asal dari Purwokerto. Aku mahasiswa semester 3 UIN Saizu, kampus 2, prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Sibukan hari ini. Kesibukan aku cuma kuliah, tugas, terus pulang. Ya, silakan perkenalan diri. Halo semuanya, kenalin nama aku Raffi bin Ramatin, bisa dipanggil Raffi. Aku mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dan aku berasal dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Untuk kesibukan sekarang selain tugas di akademik, tapi juga mengikuti berbagai organisasi di kampus, mengikuti UKM Jurnal Islam sebagai wakil ketua umum di remaja di kampus sebelah sebagai kepala bidang pendidik sebaya dan kantor Surabaya, dan di Forum Gentre Kabupaten Banyumas menjadi wakil ketua umum Forum Gentre Kabupaten Banyumas, dan sekarang masih aktif mengikuti kegiatan universitas edukasi sebagai ketua Gentre Kabupaten Banyumas. See you. Halo, kemarin aku Rahman dari asal Purwokerto, angkatan 2001 jurusan Kelautan Tersebut. Jadi bulan udah lulus, dari SMA sekarang cuma posisi kebetulan saya selalu ada di Ke bagian pertama. Pertanyaan pertama buat semuanya. Kenapa kalian jadi tipe mahasiswa seperti sekarang? Maksud gua, apa yang bikin kalian akhirnya jadi kupu-kupu yang cuma kuliah pulang, terus jadi kura-kura yang sibuk rapat organisasi, terus lu juga yang penerima KIPK, terus yang terakhir harus kuliah sambil kerja. Ya, silakan yang mau jawab pertanyaan. Oke, kalau ditanya kenapa jadi pura-pura atau mahasiswa yang kuliah rapat dan rapat, tentunya ini bukan hanya dalam proses masuk kuliah kenapa jadi mahasiswa pura-pura, tapi ini dipengaruhi sama pengalaman aku di tingkat sebelumnya. Misalnya di tingkat SMA, yang bukan organisasi, bahkan di tingkat SMP pun juga senang organisasi gitu. Jadi di kuliah ini ingin melanjutkan dan menemukan tantangan baru, tentunya dengan lingkungan, dengan budaya, dengan teman-teman di yang baru juga. Jadi itu alasan aku melanjutkan menjadi mahasiswa yang pura-pura kuliah rapat, dan juga produktif dengan kegiatan yang aku lakukan saat ini. Tepuk tangan dulu dong. Nah, selanjutnya. Oke, jadi kenal penting kuliah sambil kerja, jadi alasan utama kuliah sambil kerja pasti karena apa itu? Pertama karena ekonomi, sama yang kedua pasti banyak mengalami karena usaha kuliah sambil Ya, tepuk tangan dong. Ya, selanjutnya. Ya, kalau gua alasan gua menjadi mahasiswa yang mengambil jurusan pendidik karena dari latar belakang keluarga gua itu ya bisa dibilang kurang mampu. Jadi ya dengan bisa ini gua jadi bisa melakukan pendidikan tanpa hampir. Oke, bentar lo sebelum ke kupu-kupu. Lo punya iPhone nggak? Enggak lah. Dikira aja. Ya, Yang aku jawab kenapa aku jadi mahasiswa kupu-kupu. Sebenarnya aku tuh bukannya anti kegiatan, cuma aku karena kalau aku mahasiswa tuh energi aku tuh habis, jadi dalam otak aku energi aku tuh terbatas. Jadi setelah kelas itu otak
Tepuk tangan dong. So, semuanya punya alasan masing-masing ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaan yang mungkin sering kalian dengar. Apa stereotype atau judgement paling nyebelin yang pernah kalian dengar tentang tipe mahasiswa kalian ini? Oke, yang paling nyebelin atau judgement dari orang-orang sekitar ya, bahkan orang-orang terdekat dan bahkan keluarga pun juga kayaknya pernah gitu ngeluarin statement atau judgement yang memang ini untuk mahasiswa yang kuliah udah dapat ada waktu buat istirahat gitu ya, produktif banget. Nah, jadi judgement yang pertama yaitu apa sih, kamu jadi mahasiswa pura-pura gak ada manfaatnya, istirahatnya jadi kurang, terus juga makan gak teratur. Itu sih yang kata-kata yang biasanya sehari-hari atau yang dilontarkan ketika memang tidak sesuai dengan atau tidak ya jadi pura-pura. Itu bukan menjadi kayak meningkatkan produktivitas, tapi malah kesehatannya terganggu, terus juga tugas-tugas akademik yang wajibnya terganggu, dan itu jadi jadwal yang nyebelin sih. Padahal kan kayak nggak setiap orang tuh punya kesempatan untuk join organisasi, untuk punya kegiatan yang itu memang banyak manfaat yang didapatkan, seperti memperbaiki relasi, banyak pengalaman, terus juga melatih soft skill dan hard skill. Itu sih jawabannya. Oke, keren banget. Tepuk tangan dong. Kak, selanjutnya lo yang KIPK. Oh iya, kalau gue sih yang paling umum aja ya, kayak misal bikin HP gue iPhone kayak kayak gue sih sebagai penerima beasiswa yang tepat sasaran lah, insya Allah. Oke. Tepat sasaran juga. Oke, selanjutnya kupu-kupu, silakan. Oke, judgmental yang paling nyebelin menurut aku itu katanya kalau anak kupu-kupu itu nggak berkembang, nggak punya ambisi, kurang bergaul, nggak punya teman. Padahal menurut aku nggak semua anak kupu-kupu tuh kayak gitu. Dan aku tuh tahu kapasitas diri aku itu seperti apa, dan berkembang itu nggak harus dengan sibuk dengan organisasi. Bisa dengan yang lain seperti ningkatin nilai akademik atau self improvement ke diri aku gitu. Oke, applause dong, applause dong. Oke, langsung dong, Nis. Silakan berangkat kuliah kerja. Nah, masyarakat yang sering alhamdulillah itu satu malas sama ini malas itu sendiri karena semangat aja harus kuliah ya. Terus kalau buat sombongnya itu karena rata-rata mahasiswa itu ketika habis kelas kan pasti nanti kalau pasti pulang karena ujian bisnis. Tepuk tangan dong. Wah, benar juga sih. Semua tipe mahasiswa pasti ada yang judge. Oke, sekarang pertanyaan yang agak personal nih. Apakah kalian pernah merasa insecure atau minder karena jadi tipe mahasiswa yang kalian sekarang ini? Terus kalau pernah, kenapa? Silakan. Dari lu dulu KIPK. Supaya kalau gue sih yang menjadi minder tuh kadang ini dari misal mungkin kalau UKT gue nggak bisa mikirin lagi ya, nanti yang bikin yang bikin kadang minder tuh kalau misal kita mau bikin usaha atau kerja itu agak susah bagi waktunya, karena di dapat beasiswa KIP ini kita harus menjaga nilai dari IPK, dan bisa dibilang mungkin uang saku dari beasiswa KIP ini bisa dibilang kurang untuk menutupi biaya hidup selama satu semester. Oke, selanjutnya kupu-kupu. Yang buat merasa lo insecure atau minder. Aku nggak pernah insecure. Oke, singkat kata jelas ya. Jujur aja aku nggak pernah insecure jadi kupu-kupu ya, karena aku sendiri tahu kapasitas diri aku itu kayak gimana. Aku bisa berkembang bukan cuma dari organisasi, aku bisa self improvement. Jadi dari situ mental aku juga aman-aman aja, dan menurut aku jadi kupu-kupu itu paling cocok buat kondisi aku sekarang. Oke. Ya, kuliah kerja silahkan. Nah, dari gue sendiri jelas karena justru malah berteknologi sendiri karena udah melewati sebagainya kuliah sambil bisnis, walaupun
kuliahnya nggak dapat apa-apa tapi tetap bangga dengan proses ini. Keren. Plus dong. Oke, last but not least, kura-kura. Oke, dari aku terakhir sebenarnya kalau misalnya ngerasa karena kegiatanku aku jadi insecure sih karena memang menurutku dari organisasi, dari kegiatan yang aku lakuin itu banyak manfaatnya, banyak banget kayak aku mendapatkan sesuatu yang memang tidak aku dapatkan di kelas itu. Tapi memang di satu sisi lain ketika memang kegiatannya udah benar-benar padat banget gitu, kadang-kadang aku suka insecure kalau lihat temen yang wah pas ujian nih semua materinya hafal karena dia masuk kelas terus gitu, beda sama anak-anak organisasi yang kan sering bolos atau sering dispen gitu. Tapi ya itu juga jadi tantangan sih buat kami di mahasiswa pura-pura supaya bisa mengejar terus materi atau ilmu yang sedikit tertinggal. Terima kasih. Oke, aplaus dong. Oke, Telan silakan istirahat dulu. Oke, so kita mau ngapain sekarang? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita tadi kan udah pertanyaan mulu nih. Sekarang kita happy aja dulu. Ice breaking ya. Oke. Jadi gamenya simple. Namanya siapa yang lebih. Gue bakal kasih statement. Terus kalian harus tunjuk siapa di antara kalian berempat yang paling cocok sama statement gue. Boleh tunjuk diri sendiri, boleh tunjuk orang lain. Siap? Oke. Yo. Statement pertama. Menurut kalian, siapa yang lebih sering bolos kuliah? Tunjuk. Tahu. Ini yang kura-kura nunjuk siapa nih? Oh, pas kuliah kerja. Oke. Dari yang nunjuk dulu deh, yang kura-kura. Kenapa? Tadinya pikir mau menunjuk gue sendiri ya. Tapi gue tuh walaupun pura-pura tapi sebisa mungkin tuh kayak masuk kuliah asal gak ada hal yang harus masuk kuliah. Dan dari dengan statement di awal dengan kerja tuh juga berpengaruh dengan lebih Inggris makanya itu tuh masih yang kuliah sebelum kerja. No offense ya. Kalau lo kupu-kupu kenapa lo milih kuliah kerja? Menurut aku ya kalau dari kerja karena dia fokusnya lebih terbagi ke kerja ya karena Industri. Oke. Kayak pegang. Gue kan paling rajin ya masuk kuliah. Ya, kenapa lo milih kuliah kerja yang sering bolos? Pasti waktunya kan banyak buat kerja kayaknya nggak tahu sih. Dan lo sendiri kuliah kerja, kenapa lo bisa nunjuk diri lo sendiri? Klarifikasi nih. Yang benar nih klarifikasi, jadi kalau di Unsu itu satu semesternya 18 pertemuan. Oke. Agak hektik ya? Satu semester ya, rekornya itu 2 kali berangkat tahun, sisanya polos. Oh. Oke. Statement kedua nih. Siapa yang lebih sering bergadang gara-gara tugas dan deadline? Tunjuk. Oke, ada beda nih, ada beda suara nih. Lo dulu, kupu-kupu, kenapa lo milih kura-kura? karena kalau pura-pura dia juga sibuk rapat kan pasti tugasnya nanti itu bisa Tinggi ya, Riro itu. gitu. Oke. Lalu kuliah kerja, kenapa lo milih kupu-kupu kura-kura? Ya karena pasti kalau pura-pura pasti kan rapat saya malu. Makanya lagi. Karena pasti jadi penting organisasi juga tugasnya. Ya, pemilihan dia ya. Oke. Nah, ini yang agak aneh nih. Lu kenapa PK? Lu kenapa nunjuk diri lu sendiri? Ya karena kalau gue kan harus mengajar nilai yang terbaik ya. Oke. Oke, last but please. Kenapa lu nunjuk diri lu sendiri kura-kura? Apakah benar yang disampaikan sama kuliah kerja sama kupu-kupu? Oke, no offense ya. Dari sekitar mungkin puluhan tugas dari belasan akul, memang 80% itu tugasnya di nanti-nanti dan tidak segala
tapi tadi yang dibilang sama Mas Alam tuh nggak pernah lapor sampai pagi hitungnya, jadi memang semua kayak jam 10 jam 11 dan sisanya kesananya memang lanjut kerjaan tugas dan ya sebenarnya bangga tapi jelek juga jadi deadliners tuh jelek maksudnya. Tapi kelebihannya bisa bekerja di bawah tekanan berarti ya. Oke, last statement. Menurut kalian, siapa yang paling sering nolak ajakan hangout temen karena sibuk? Tunjuk. Oke, semuanya beda-beda nih. Mulai dari lu dulu deh, kura-kura. Kenapa lu nunjuk kupu-kupu? Iya, jadi atau ya emang teman-teman gue ya memang kuliah pulang tuh kadang-kadang kayak diajak nongkrong atau hangout yang paling susah gitu. Karena kayak aduh males nih nongkrong apa kayak masih obrolannya misalnya kalau nggak sesuai gitu nggak sefrekuensi tuh males banget gitu. Jadi kayak aku tapi sih jadi memang kalau misalnya yang nongkrong atau yang hangout menurutku ya kupu-kupu yang susah gitu kalau diajak. Oke, selanjutnya lu kuliah KIPK, penerima KIPK, kenapa lu nunjuk diri lu sendiri? Ya karena yang pernah itu kan apa dilihat gitu, kayak nggak pikir pikiran pakai warna itu. Mana sih kita nggak tahu, kayak bikin nongkrong dikit ya hewan. Nggak bisa. Oke. Ya selanjutnya kuliah kerja, kenapa lu nunjuk diri lu sendiri? Kalau gue sendiri pastinya karena fokus bisnis. Jadi pas gue kuliah ini nggak semuanya yang mungkin gue juga beberapa kali karena 1 tahun setengah itu baru aku fokus Nah, kalau lu kupu-kupu, apakah lu memvalidasi pernyataan dari kura-kura atau lu punya statement sendiri? Ya benar kok. Singkat ya. Aku males kalau diajakin nongkrong karena ya aku lebih nyaman sendiri aja. Oke. Kita masuk ke sesi 4. Sekarang pertanyaannya agak lebih serius lagi nih. Menurut kalian, apa sih challenge terbesar dari jadi mahasiswa dengan tipe kalian masing-masing? Silakan. Oke. Oke, ya, jadi menurut aku tantangan terbesar atau challenge terbesar ketika menjadi mahasiswa kuliah rapat dengan banyak kegiatan yang dilakukan. Yang pertama pastinya time management atau manajemen waktu, di mana kita harus bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan kita, terus juga dengan kegiatan wajib kita yaitu belajar, istirahat, makan segala macam. Dan itu menjadi tantangan paling besar menurutku karena nggak semua orang yang memang bisa seimbang gitu, bisa seimbang antara orientasinya juga dengan kehidupan kewajibannya gitu. Jadi jangan sampai menjadi organisator dari orang-orang yang kayak pura-pura itu, tapi juga menyepelekan kewajibannya gitu dan kedua kita tangan atau jalan saya nyambung juga ada yang tadi ya, kita harus bisa menempatkan diri sebaik mungkin kan banyak juga kayak tantangan kita kelas di dalam stigma teman-teman kita tuh kamu pura-pura rapat terus tapi pada saat lagi ke kerja kelompok atau tugas kelompok malah nggak ada, malah kayak nggak membantu kelompoknya sama sekali dan itu supaya beban banget sih kalian jangan sampai kayak gitu ya. Itu sih tantangannya kalau dari aku sebagai mahasiswa kuliah rapat jadi time management dan juga bisa memposisikan diri di mana sedang ada yang cuma satu ada tugas kelompok ya lo harus ikut kerja dalam gitu. Oke, kalau kita KIPK mungkin itu kita tuh ditarget buat lulusnya itu 8 semester, lalu dengan IPK yang konsisten, IPK-nya tuh bisa 3,25 paling kecil. Kalau di bawah itu otomatis ya cabut beasiswanya. Terus mungkin mahasiswa KIPK itu dilihatin dari atas sampai bawah, apa yang dipakai, apa yang diupload di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Oke, selanjutnya kuliah kerja. Nah, mungkin hampir sama kayak tadi masalah besar dari kota Depok. Jadi dari gue sendiri harus belajar antara kuliah sama kerja. Jadi kewajibannya dibalik kalau mahasiswa kuliah itu kewajibannya kuliah, kita kewajibannya kerja. Jadi mau nggak mau karena kerja itu suatu kebutuhan. Jadi kalau kita kerja dari duit, ini mau nggak mau kita harus. Oke, tepuk tangan.
Yes, kamu kupu-kupu. Dari terbesar aku itu FOMO sama teman-teman yang ikut dan aktif organisasi. Kayak aku tuh pengen ikutan, aku tuh penasaran gimana sih rasanya rame sama teman-teman, terus ikut organisasi yang aktif gitu. Cuman balik lagi ya, aku kan sadar sama kapasitas diri aku sendiri. Kayaknya aku nggak mungkin deh ngelakuin hal lagi gitu, apalagi hektik ya setiap hari ngelakuin kegiatan, terus rapat, apalah gitu. Jadi aku balik lagi kayaknya mau jadi kupu-kupu aja sih. Oke, applause dong. Ya, ternyata semuanya punya struggle sendiri ya. Nah, sekarang gue penasaran nih, dari kalian berempat, ada nggak sih yang pengen tukar posisi sama tipe mahasiswa lain? Misalnya lo yang kupu-kupu pengen jadi KIPK, atau lo yang kuliah sambil kerja pengen jadi kupu-kupu aja. Ada yang pengen? Apa? Aku yang kupu-kupu tuh pengen banget jadi mahasiswa yang pura-pura. Karena aku pengen rasain rasanya apa, terus organisasi tuh kayak gimana, terus pulang malam capek banget. Ada sanggahan nggak kira-kira? Bagus ya, apa dari buku banyak dari pura-pura, tapi seperti apa yang tadi kamu sampaikan bahwasanya yang penting jangan FOMO aja, yang penting jangan cuma ikut-ikutan aja, tapi juga itu memang benar-benar sesuai sama keinginan. Jadi jangan sampai jadinya tuh nanti ke toxic productivity. Jadi ketika tubuh Kelas. jadi ya ketika tubuh kamu punya batas ya jangan lewat dari situ. It's better kalau misalkan kamu pengen ikut organisasi, pasti organisasinya yang sehat, yang baik, jangan sampai jadi kayak toxic relationship. Ya itu sih. Oke, applause dong. Oke, ada yang mau tukar posisi lagi? Ya, gimana? Ya, kalau gue sih pengen berkomunikasi sama mahasiswa yang kuliah kerja ya. Kenapa tuh? Ya biar ada alasan aja, bisa kalau ditanya ini dari mana, dia bisa bilang doang. Ya, itu aja. Kalau lu kuliah kerja, apakah pernyataan dari si KIPK ini benar atau lu ada sanggahan? Dalam ini kuliah beneran. Jadi kalau ini kita mungkin jangan harus jadi lebih baik itu kuliah yang kuliah doang. Jadi karena kuliah itu apa ya kalau kita sebagai Tapi nggak dapat duit. Nah, tapi nanti ibu ya. Oke, guys, ini pertanyaan terakhir sebelum closing ya. Kalau kalian bisa kasih satu advice atau pesan buat mahasiswa lain nih yang mungkin judgmental sama tipe mahasiswa kalian ini, apa yang mau kalian bilang? Oke deh, pesan aku ke teman-teman yang memang pengen misalkan jadi mahasiswa yang kuliah rapat, teman-teman harus pastiin bahwasannya bukan mengarah ke sibuk banget yang tadi seperti aku bilang toxic productivity, tapi juga kayak menjadi seorang mahasiswa yang punya kesibukan kuliah rapat yang memang itu sesuai sama passion, tidak dipaksakan, dan juga kayak lo harus tahu posisi kita. Jangan sampai dengan posisi lo sebagai organisatoris, sebagai mahasiswa yang memang punya kesibukan, jangan sampai menyusahkan orang lain sih. Jadi menyusahkan teman-teman di kelompok, menyusahkan ketua kelas mungkin di kuliahnya. Jadi tetap sadar diri, sadar posisi, dan juga tetap membantu teman-teman yang lain. Gitu. Oke, applause guys. Kalau lu kuliah kerja, Nah, jadi kalau gue sendiri buat kalian yang lagi kuliah sambil kerja sama, walaupun tadi kesannya bukan kuliah yang benar, tapi percayalah kerja bukan alasan untuk kalian tidak lulus tepat waktu. Jadi kalian tidak lulus tepat waktu. Dan pertama ketika kalian berpikir mau kerja atau bisnis, hal yang paling utama kalian pikirkan adalah gimana cepatnya kalian lulus tepat waktu. applause dong. Halo kupu-kupu. Buat yang kupu-kupu jangan minder dan jangan merasa ketinggalan sama teman-teman yang lain. Cara kita berkembang itu mungkin beda dari yang lain ya, tapi tetap terus semangat, jangan lupa terus berkembang dan selalu improvement. Oke, applause dong. Udah selesai kan? Ya, last contest silakan. KIPK. Gua dari mahasiswa KIPK
dari beberapa pajak itu ada dari keringat masyarakat yang tidak kuliah seperti itu. Jadi ya tolong gitu ya. Terus jangan flexing kalau bisa. Aplaus, aplaus. Oke, silakan. Ya, sekarang saatnya kita closing statement. Silahkan. Kuliah itu merupakan nikmat dan juga amanah. Karena setiap orang, setiap manusia seperti kita, tidak semuanya memiliki kesempatan untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi manapun itu yang kalian pengen. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk hadir di ruang kuliah, tapi juga memberikan makna dalam setiap rapat, dalam setiap diskusi, dan dalam setiap langkah organisasi ke depan. Jadi, aku harap kepada kalian semua, ayo manfaatkan sebaik mungkin, menambah pengalaman, menambah relasi, menambah ilmu dan wawasan tentang apapun yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Lagi, produktivitas hari ini bukanlah seberapa padat jadwal kita, tetapi seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan untuk melangkah ke perubahan. Semoga semangat produktivitas ini menjadi bagian dalam mewujudkan remaja-remaja kita sebagai mahasiswa yang memiliki makna dalam kehidupan. Terima kasih. Langsung aja kalau proses dari basi simpel ya. Jadi kuliah kamu itu adalah hadiah terindah bagi orang tua kalian yang sedang berjuang di dalam keterbatasan ekonomi. Kelas. Oke, kalau cepat pulang bukan berarti cepat menyerah. Kalau langkah saya cepat bukan berarti itu kabur, tapi itu manajemen energi. Sekian dari saya, Bila ke Diamond and Precious Emerald. Nah, jadi proses satu buat kalian mahasiswa yang mungkin ada berbeda dari yang lain, semua nyampe satu kons dari gue yang mungkin ketika gue ada di sini sebelum ini jangan sampai gue selalu baca-baca dari kalimat yang gue tahu ngomong dari kata jadi dia bilang kalau dunia tidak diterima oleh orang pintar yang tidak punya kali, tapi dunia diterima oleh orang pintar yang mau nafas segala apapun jadi dijelaskan. Jadi buat kalian jangan menyerah, tetap semangat dan terus kuliah dan terus berjalan. Oke guys, thank you banget udah sharing di sini. Gue rasa sekarang kita semua lebih paham ya, kalau setiap tipe mahasiswa itu punya perjalanan, struggle, dan alasan mereka sendiri. Gak ada yang lebih baik atau lebih buruk, semuanya cuma beda. Buat kalian yang nonton di rumah, hopefully episode ini bikin kalian lebih appreciate dengan perjalanan kuliah kalian sendiri, dan lebih gak judgmental sama mahasiswa lain yang beda tipe. Oke deh, sekali lagi thank you banget buat kalian berempat. Kalau kalian punya ide atau pengen dibahas di tema ruang bicara ini, tulis di section komentar. Terima kasih semuanya buat Thailand. Saya Raffi Amizah sebagai host dan kru yang bertugas pamit undur diri. Rasanya seperti mimpi ya. Iya, dan kita punya banyak cerita malam ini.